di sini kita melakukan sholat gaib, atau kita yang biasa berangkat ke tanah suci menyolatkan jenazah, boleh nggak di sini setelah sholat maghrib kita menyolatkan jenazah untuk yang sudah disolatkan di sana? Jawabannya boleh. Waktunya memang harus habis maghrib, bukan? Kata para ulama, iya. Kenapa? Karena pertukaran waktu dalam agama Islam itu terjadi adalah setelah terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, maka sudah namanya pergantian waktu. Maka kita sering mengatakan hari ini adalah hari Jumat, malamnya habis maghrib seperti ini kita selalu menyebut istilahnya adalah malam Sabtu. Jadi mana tahu ada yang pengen punya amalia setelah ini gitu ya, artinya mohon maaf susah tidur, kita nggak tahu amalia apa yang dilakukan, bisalah kita melakukan sholat gaib untuk mayat-mayat muslim yang telah berulang ke rahmatullah pada hari ini gitu misalnya, sehingga kita melakukan amalia yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini gambaran yang dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sholat gaib itu bukan hanya untuk kondisi sekalian, tiap malam boleh untuk kita lakukan. Kenapa? Karena setiap malam saudara, setiap orang muslim, setiap malam, setiap hari ada yang berulang ke rahmatullah, maka setiap malam bolehlah kita untuk menyolatkan. Baik, ini temanya. Sebenarnya tadi saya sudah siapkan seperingatnya, tapi atas izin Allah karena tadi mungkin buru-buru hujan gitu ya, sehingga lupa masukkannya ke dalam tas, sehingga saya menjelaskannya langsung saja dari isi buku, padahal sebenarnya materinya sudah disiapkan yang bisa untuk dipraktekkan, tapi atas izin Allah ternyata kertasnya tidak sempat terbawa kemari, tidak sempat termasukkan ke dalam tas saya. Barangkali ada yang mau ditanya, saya persilakan. Iya. Tadi ada niatnya kan gini Ustaz, yang boleh disolatkan, kata-kata itu apa alasannya pada ibu? Iya, alasan yang boleh disolatkan maksudnya yang berada di luar daerah dari kita, yang jauh, yang tidak bisa kita jangkau. Kalau dia masih bisa kita jangkau, maka kita harus mendatangi tempatnya. Seperti Nabi kan punya seorang perempuan, kulitnya warnanya hitam, ini biasanya orang Sunda. Ya, dia biasa membersihkan masjid. Nabi tahu itu, perempuan ini yang biasa membersihkan masjid. Rupanya perempuan tadi berpulang ke rahmatullah. Begitu berpulang, saat itu beberapa harinya ditengok nggak ada perempuan itu. Dikira Nabi sakit, sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat, mana yang biasa ngurusin dan perempuan yang ngurusin masjid itu? Salah satu sahabat mengatakan, innaha mati, dia Rasul, dia mati, dia telah berpulang ke rahmatullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak bilang sama aku? Lalu kemudian Rasul bertanya di mana kuburannya, fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Rasul mendatangi kuburannya, lalu Rasul sholat di depan kuburan. Jadi kenapa dibilang atas orang yang boleh disolatkan? Supaya mengecualikan yang dekat yang tidak masuk. Misal, awal di sini ada yang meninggal di amplas, yang di amplas itu masuk ke dalam kategori sholat gaib? Tidak. Kenapa? Sebenarnya bisa kita datangi. Yang diboleh disolatkan itu untuk orang yang tidak mungkin untuk kita datangi. Mungkin nggak di Palembang ada meninggal, mungkin di kuburan kita ke sana, juga di Bandung ada yang meninggal, ada. Maka bagaimana kita melakukannya? Ya, dengan sholat gaib dari sini. Mana tahu Pak, terjadilah gempa bumi, meninggal banyak orang Islam. Kita tidak sekedar dengar berita telah meninggal sekian orang gitu. Tapi yang juga kita lakukan sebagai seorang muslim juga adalah ikut menyolatkannya. Nama sholatnya itulah sholat gaib. Dianjurkan oleh ulama melakukan
Kalau enggak, pilihlah di malam hari habis selesai sholat maghrib. Itu jawabannya Pak. Allah SWT. Ada lagi? Iya. Sholat goib itu ada batasannya enggak? Maka misalkan sudah bertahun-tahun masih bisa nggak kita melaksanakan sholat goib terhadap yang jenazah yang sudah meninggal? Bisa, asal kita memang belum pernah melakukannya. Dan kita saat itu sudah balik. Mohon maaf. Jadi katakanlah misalnya ibu-ibu, dia punya ayah, waktu ayahnya meninggal, itu masih satu tempat, nggak bisa. Katakanlah waktu ayahnya meninggal di Mekah gitu ya, dia kondisinya di sini sedang haid, jadi nggak ikut melakukan sholat gaib, kan gitu. Lalu kemudian begitu dia sudah belajar, sekarang dia baru tahu, bisa nggak dia sekarang menyolatkan atas jenazah orang tuanya? Bisa saat sekarang. Kenapa? Karena dulu jaraknya juga memang jauh. Kalau jaraknya dekat, misalnya dia sholatnya adalah di depan kuburannya, cuma di kita nggak ada lagi space untuk sholat kuburan di kita. Kalau dia baju, boleh dia sholat di depan kuburan. Yang penting sholat gaib itu hanya sah untuk orang yang jauh jaraknya dengan kita. Betul pertanyaannya. Adakah batasan waktunya beberapa tahun? Tidak ada. Yang penting kalau seandainya mayat itu meninggal, kita ada di tempat itu, nggak boleh kita sholat gaib. Tapi kalau mayat itu meninggal, kita memang jauh dari tempatnya dan sulit untuk menjangkaunya, boleh kita untuk sholat gaib. Jadi Ustadz bilang sholat goib itu kan boleh berkali-kali gitu Ustadz ya? Berkali, bukan ya sholat gaib berkali-kali itu berarti malam berulang-ulang ya. Satu malam, Iya. satu kali ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sholat yang ke tempat jenazah kuburan tadi itu boleh juga? Boleh. Misalkan kita ziarah tempat orang tua kita, sambil ziarah kita sholat gitu. Sekali, Ya. karena belum kita sholatkan. Ya. Kemudian besoknya atau bulan depan atau? Oh, tidak boleh. Kita menyolatkan jenazah yang tiap malam itu karena tiap hari ada yang meninggal. Jadi satu sholat untuk satu mayat gitu. Nah, yang ini misalnya hari ini di Monoka, hari ini kita sholat Allahu Akbar. Ini kita sholat gaib untuk yang hari ini. Besok kita buat lagi untuk yang besok. Karena setiap hari itu ada yang meninggal yang jelas bukan di tempat kita yang bisa kita jangkau. Itu maksudnya banyak. Ada lagi? Iya. Sholat gaib itu bisa dikerjakan berjamaah. Bisa. Sama dia seperti sholat jenazah bisa dilakukan secara berjamaah. Nanti ketika Herodius namanya Raja Najasyi meninggal, itu melakukannya secara berjamaah. Tapi ketika Zaid bin Harisah meninggal, Nabi melakukannya sendiri. Ya, itu dia. Baik, ada lagi? Kira-kira spesifik jarak itu ada jauhnya itu semana berapa jarak? Jauhnya itu adalah tadi dijelaskan. Kita sangat mungkin untuk dapatnya mendatanginya. Duit kita ada, bisa kita datangi. Kalau kita tidak punya duit, baru misalnya dari sini ke Jakarta, ukuran kalau tiket lah misalnya pulang balik habis 2 juta. Ukuran apa? Habis 2 juta itu berat lah keluarga dari 2 juta itu, boleh kita sholat gaib. Tapi kalau misalnya ada orang yang pulang ukuran, katakanlah ada ukuran wali kota, berapa kali lah habis 2 juta katanya kan? Nah, itu tidak berlaku sama dia. Berlakunya sama orang yang memang alami kesulitan. Sama seperti orang yang berada di dalam
ma'suma wa la taj'al fi